teman pemilih, berjumpa kembali di Polusi, podcast Pemilu dan Demokrasi di YouTube channel KPU Kabupaten Badung. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih teman pemilih, yaitu dari HIPMI. HIPMI ini kepanjangannya merupakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sepertinya ini sangat menarik sekali, kita akan bincang bersama dengan seorang pengusaha muda, khususnya yang ada di Bali. Dan saat ini sudah bersama dengan saya Bapak Imade Agus Hermanta. Selamat datang di Polusi Bapak, podcast Pemilu dan Demokrasi. Terima Pak, kasih ya, banyak, Mbak. Pak Agus apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, Kabar baik. Astungkara selalu dalam keadaan yang sehat. Pak, mungkin bisa diceritakan nih pertama terkait dengan HIPMI. Apa sih HIPMI itu, Pak? Oke, yang pertama terima kasih sekali ya. Saya udah diundang ke sini mewakili HIPMI. HIPMI Kabupaten Badung ya. Ya. HIPMI sendiri ini adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Badung. Jadi HIPMI ini organisasi non-profitable, Ya. ya, di mana kita dikumpulkan para pengusaha muda yang berada di umur 41 tahun ke bawah. Oke. Iya, jadi kita punya wadah organisasi di mana yang bertujuan ya untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya masing-masing dan juga menumbuhkan pengusaha yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi itu Oke, luar kira-kira. biasa. Iya. Berarti ini khusus untuk pengusaha muda dengan Betul. berumur di bawah 41 tahun, Pak ya. Iya, betul betul Oke, betul. berarti Iya. HIPMI ini ada di seluruh Indonesia berarti, Pak ya? Betul, HIPMI ada di seluruh kabupaten kota, provinsi ya, di seluruh Indonesia. Nah, jadi Oke. Kalau mulai terbentuk HIPMI itu kapan, Pak? HIPMI terbentuk tahun 1972. 72. Betul. Oke, sudah lumayan lama, Pak ya. Ya, sekarang kayak ulah tahun ke 51 tahun. Oke. 52 tahun ya kayaknya. Ya, ya. Oke. Kalau Pak Agus sendiri ini menjadi ketua HIPMI di Kabupaten Badung itu apakah sudah lama, Pak? Kalau saya jadi ketua HIPMI periode 2022-2025. 2022 sampai dengan 2025 ya. 2025. Oke. Jadi kita 3 tahun satu kepengurusan. Oke. Iya, jadi setiap kepengurusan itu tidak diperbolehkan lagi untuk menjadi kepengurusan selanjutnya. Jadi kita organisasi kaderisasi. Jadi kita menciptakan kader-kader pengusaha yang akan ada di HIPMI, membantu masyarakat dan pemerintah dan lain pengusaha mudanya. Oke. Oke. Kalau untuk di Kabupaten Badung sendiri nih, Pak, ada berapa anggota HIPMI nih yang sudah tergabung? Kalau kita sekarang ada di 150 anggotanya Oke, di Badung. 150. Ya, 150 anggota yang ada tersebar di seluruh Kabupaten Badung. Dan itu mulai dari pengusaha-pengusaha apa aja itu, Pak? Oh, kita pengusaha ada banyak ya. Jadi nggak di satu tempat usaha aja. Kita perhotelan ada, pariwisata, kemudian di infrastruktur ada, kemudian di konstruksi ada, kemudian di retail ada juga. Nah, jadi di semua bidang usaha ada di HIPMI Kabupaten Badung. Oke, keren sekali. Berarti semua bidang usaha pun ada Ada. masuk dalam HIPMI di Kabupaten Badung, Pak Betul, ya. betul, Oke. betul, ya. Nah, kalau saat ini nih, apa yang sedang dilakukan nih, Pak? Kebanyakan aktivitas-aktivitas dari anggota HIPMI ini. Kalau kita saat ini masih dengan tugas pokok kita ya. Jadi kita menyebarkan virus-virus pengusaha. Oke. Iya, ke masyarakat di pelosok Kabupaten Badung sehingga kita bisa meningkatkan porsi pengusaha yang ada di Kabupaten Badung. Ya, di mana kalau kita lihat sendiri, kalau dari negara berkembang itu negara yang maju itu punya pengusaha yang banyak. Ya, kalau seperti kita kan katakan Singapura ada di atas 7% Ya. dari seluruh penduduknya sebagai pengusaha. Kemudian di Malaysia juga hampir sama, itu mendekati 10%. Jadi mereka bisa lebih maju walaupun berkembang seperti Indonesia. Nah, itu juga di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita ingin menjadi negara maju, jadi syaratnya pengusahanya harus tumbuh juga, Ya. di mana sedangkan di Indonesia saat ini tuh kita berada di 3-4% pengusaha, jadi masih panjang sekali, masih jauh sekali. Nah, di sini tugas HIPMI jadi merekrut Ya. ya para calon-calon pengusaha, memberikan pelatihan, memberikan informasi, peluang bagi teman-teman yang
mau bergabung di HIPMI menjadi pengusaha sehingga dapat membantu pemerintah juga untuk Oke. meningkatkan perekonomian. Oke, misinya sangat murni Gitu. sekali Pak ya. Nah, kalau untuk menyebarkan informasi terkait dengan pengusaha yang ingin menjadi pengusaha-pengusaha muda ini melalui apa saja kalau dari HIPMI sendiri? Kalau kita ada di media sosial ya, kita ada di IG, kemudian web juga kita ada. Jadi kalau sekarang kan sudah digital nih. Jadi kebanyakan kalau kaum muda, kaum generasi Gen Z saat ini, jadi mereka pasti buka media sosial. Nah, Ya. kita rekrut mereka melalui media sosial. Itu yang pertama. Jika mereka punya usaha mikro atau kecil atau yang sudah besar, nah di situ kita sampaikan bahwa ada peluang sehingga mereka bisa maju. Oke. Ya, bersama-sama lah gitu. Iya, gitu. Oke. Berarti diinformasikan melalui media sosial karena sekarang kan emang zamannya media sosial. Nah, kalau misalnya ada nih teman pemilih yang menonton podcast kita yang mempunyai pengusaha mungkin masih kecil-kecilan, apakah bisa ikut bergabung dan bagaimana caranya, Pak? Bisa, tentu sangat bisa. Jadi kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi penduduk Kabupaten Badung, ya masyarakat Kabupaten Badung, generasi muda yang berada di umur 41 tahun ke bawah. Ya, kita membuka untuk ikut bergabung di HIPMI, Ya. ya di mana HIPMI itu berjaringan nasional. Jadi kalau ada usaha, kita mempunyai jaringan nasional karena kan tersebar di Ya. seluruh kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia. Jadi produk atau jasa yang ingin ditawarkan kita bisa sebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi itu bisa dengan syarat yang pertama tentu ber-KTP Kabupaten Bandung ya. KTP jelas 17 tahun Ya. kan gitu ya. Kemudian atau berdomisili usaha di Kabupaten Bandung. Oke. Iya, jadi sudah bisa. Kalau nanti domisilinya Denpasar bisa, tapi masuknya ke teman kita di Ke HIPMI HIPMI Denpasar, Denpasar. Oke. betul. Jadi sesuai domisili berarti Sesuai Pak ya? domisili, betul. Jadi kita kan kita bertugas di kabupaten masing-masing. Oke, siap. Berarti nanti apabila teman pemilih yang mempunyai usaha bisa nanti kontak ke Pak Agus untuk bisa bergabung ke HIPMI di Kabupaten Bandung, Pak ya. Betul. Oke, Iya. Pak. Kalau kita berbicara tentang politik nih, Pak, karena kita sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah dan keterkaitan antara politik dan ekonomi itu kan tentu tidak dapat dipisahkan nih, Pak ya. Ya. Jadi menurut dari sisi HIPMI sendiri nih, bagaimana memaknai hubungan antara politik dan ekonomi, Pak? Oke, hubungan antara politik dan ekonomi ya. Jelas ini sangat berkaitan erat, itu yang Ya. pertama ya. Di mana pemerintah hadir sebagai pemegang kebijakan bagi para pengusaha. Tentunya pengusaha itu nggak bisa bergerak tanpa hadirnya pemerintah. Betul. Betul ya. Ada mereka ada regulator. Jadi mereka mengeluarkan aturan-aturan yang di mana pengusaha bisa jalankan. Jadi begitu juga dengan concern pemerintah. Jadi sekarang pemerintah concern membuka peluang di mana? Jadi para pengusaha itu akan melihat. Jadi kalau sekarang katakanlah di Badung peluangnya investor kan begitu ya, karena kalau kita bicara Badung itu jantungnya Bali. Ya. Betul ya? Karena kalau seperti kemarin kita lihat waktu COVID itu gempa terbesar ada di Badung. Betul. Iya, betul ya. Karena Badung adalah jantungnya Bali. Nah, Badung itu adalah daya tarik investor datang ke Bali. Ya, jelas ya. Jadi usaha apa yang akan mereka ingin buat di Badung? Jelas pariwisata adalah tujuan utama mereka. Karena kita di Bali, Badung khususnya, jadi kita berada di 90, saya kira 90% pendapatan kita dari pariwisata. Betul. Betul ya. Nah, jadi daya tarik investor datang itu adalah pariwisata. Jadi para pengusaha lokal maupun luar pasti akan melihat kebijakan pemerintah mana nih yang bisa membantu para pengusaha untuk datang ke Bali, membuat usaha, membantu pengusaha, membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka, kan begitu ya. Jadi itu hubungannya. Ya. Jadi, kita melihat pengusaha dari segi pengusaha pasti melihat regulasinya bagaimana, apakah bisa kita masuk, apakah enggak, karena di Bali kan kental dengan adat dan budaya. Betul sekali. Jadi itu yang harus dipikirkan juga
Gitu kira-kira. Oke, berarti kebijakan politik itu yang diambil oleh pemerintah itu dapat berdampak langsung pada kondisi dan juga pembangunan ekonomi, Pak ya, khususnya di Badung nih, Pak ya. Betul, betul Ah, sangat. Karena tadi kan juga pada saat COVID apalagi Iya. kita sangat terpuruk sekali khususnya di Badung karena kita juga mengandalkan pariwisata. Nah, kalau dari HIPMI sendiri waktu zaman COVID apa yang dilakukan, Pak? Ini yang menarik ya. HIPMI itu adalah seorang pengusaha. Pengusaha itu otomatis mengusahakan segala cara agar mereka bisa hidup. Ya. Ya, betul ya. Jadi saya kira kita semua jadi pengusaha di Badung yang dimana 90% kita bergerak di bidang Pariwisata. pariwisata. eh, di mana pada waktu COVID pariwisata off dengan tingkat perekonomian di Badung minus 2 angka. Betul ya, sampai dengan 15% saya kira ya waktu itu. Iya. Kita para pengusaha saya kira semua berbuat hal yang sangat kreatif. Iya. Banyak yang teman-teman kita dari para pengusaha pariwisata tuh beralih. Kemarin saya lihat ada yang restoran tutup restorannya, mereka nggak bisa buka restoran, mereka buka catering. Ya. Iya, jadi Betul. mereka masak, chefnya jadi tetap. Ya, mereka usahakan chef mereka promosi lewat media Media sosial sosial. ya. Nggak satu dua, sebagian besar pengusaha restoran yang ada di Badung, teman-teman anggota HIPMI menjalankan itu. Jadi mereka buka catering, mereka jualan nasi kotak. Jadi tenaga kerja yang sudah mereka ajak itu tetap berjalan. Nah, dengan segala kreativitasnya. Nah, kemudian juga teman-teman yang ada di hotel ya, terutama di Badung, di Kute, itu kan gempa terbesar tuh di Iya. sana ya. Jadi mereka saya kira kemarin itu mereka rubah, ada tutup setengah dan setengah lagi mereka jadikan kos. Ada juga yang beralih digunakan sebagai kelas, jadi kelas pelatihan. Ada yang seperti itu juga teman-teman kita. Jadi kita para pengusaha pasti mengandalkan sebuah kreativitas untuk tetap survive, Iya. hidup di badai yang sangat besar itu. Betul, Itu betul, kemarin itu. betul. Berarti para pengusaha ini tetap mengusahakan bagaimana caranya supaya bisa tetap hidup, Pak ya, dari Betul. adanya bencana COVID-19 kemarin. Nah, kalau dari sisi kebijakan pemerintah nih Pak selama COVID sehingga sampai kita bisa bangkit kembali, apakah kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu juga membantu pengusaha, Pak? Oke, kalau kebijakan saya kira sangat membantu ya, walaupun tidak semua dan tidak banyak dapat bergerak ya. Saya kira yang salah satunya adalah insentif pajak kemarin. Nah, di mana pemerintah Kabupaten Badung memberikan insentif pajak kepada pengusaha hotel. Jadi pajak-pajak PHR yang sudah dibayar, jadi dikembalikan beberapa persen kepada pengusaha itu. Nah, sehingga pengusaha itu dapat juga menggunakan sebagai dana operasional mereka, jadi hotel bisa tetap berjalan, operasional tetap tertutupi dengan pajak-pajak yang sudah mereka bayar. Walaupun tidak 100% dikembalikan oleh Badung, tapi setidaknya ada insentif yang diberikan kepada pengusaha. Nah, itu bagus juga. Mungkin itu sebuah program yang menurut kita bagus untuk pengusaha kita di Badung, terutama pengusaha pariwisata ya. Ya, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah juga, Betul, Pak ya, betul, untuk betul ya. membangkitkan ekonomi kita lagi khususnya di Iya. Bandung ini, Pak ya. Jadi kalau pada saat COVID itu Pak ya, jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang juga terpuruk, artinya mungkin ada yang juga menutup restorannya, menutup usahanya seperti itu. Nah, kalau dari HIPMI sendiri, apakah banyak pengusaha-pengusaha yang mencurahkan bagaimana keadaan mereka, Pak? Oh, waktu itu ya, itu kita sering banget kumpul-kumpul sama teman-teman ya, hanya sekedar untuk ngopi bareng, Ya, bercerita, berkeluh kesah terhadap kondisi masing-masing ya. Jadi di situ kita bisa bertukar pikiran, jadi saling memberikan support dan peluang. ya, Nah, itulah gunanya kita berhipmi. Jadi ya, peluang itu kan ada kalau kita mencari juga ya. betul, Dan betul. jadi kita diam saja di satu tempat tanpa mencari peluang, kayaknya peluang nggak akan datang juga kan gitu ya. Jadi kita sering sekali melaksanakan itu. Jadi kita cari tempat ngopi, makan siang. Jadi kita bertukar pikiran. Dan waktu itu ya banyak transaksi yang terjadi pada waktu itu. Transaksinya dalam bidang bertukar pikiran, bertukar peluang.
Jadi ini coba ambil peluang inilah sekarang lah gitu. Kalau kamu nggak tutup itu, kamu catering aja nu. Saya ada tenaga kerja nih sekolah yang masih masih buka. Kamu kasihlah guru-gurunya makan, buatin saya bayar gitu. Oke. Jadi ada peluang-peluang yang tercipta kalau kita ketemu bareng Ketemu gitu. bareng, Iya, berkumpul bersama Pak ya. betul Jadi betul betul. banyaknya relasi juga mempengaruhi Ya, polanya kita Pak ya. Oke. betul. Kalau mengenai terkait dengan pemilihan nih Pak ya, kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali dan juga bupati dan wakil bupati Badung khususnya untuk di Kabupaten Badung. Nah, kalau dari sisi HIPMI sendiri nih, kalau kita nanti akan melaksanakan juga tahapan debat nih Pak ya, debat antara bupati dan wakil bupati juga gubernur dan wakil gubernur. Nah, kalau dari sisi HIPMI sendiri, tema ekonomi nih, perekonomian yang menarik itu apa sih Pak? Oke, kalau bagi kita di HIPMI, tema perekonomian yang menarik itu sudah jelas mengenai investor. Oke. Jadi karena saat ini kita kan lagi diterpa banyak isu nih, Mbak. Ya. MRT. Ya, MRT ya. Itu ada investor besar yang datang ke Bali. Tapi kita kan belum melihat dampaknya bagi pengusaha lokal itu apa. Ya, jangan nanti proyeknya di Bali, investornya di luar, duitnya keluar. Ya. Iya, jadi kita pengusaha lokal itu jadi penonton di rumah sendiri. Nah itu yang kayaknya kita harus sama-sama lah gitu. Kalau pemerintah sebagai regulator hadir di sana, seperti yang Pak Jokowi lakukan kemarin, bahwa ada perpres yang dikeluarkan, sih kurang saya ingat ya. Jadi perpresnya berapa? Jadi bahwa investor masuk harus menggandeng UMKM lokal. Nah itu ada perpresnya. Saya lupa perpresnya nomor berapa. Jadi itu ada perpresnya dan perpres itu harusnya dijalankan oleh pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi. Jadi berdasarkan perpres itu investor masuk, mereka bisa menggandeng pengusaha lokal. Bukan hanya pengusaha muda, tapi seluruh pengusaha lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi kan isu keren saat ini tuh kan MRT. MRT, oke. MRT ya, ini MRT. Terus kasino yang saya dengar juga, iya. Itu MRT itu biayanya 300 triliun. Ya, saya baca di media itu 300 triliun. Duitnya banyak banget tuh, Mbak. Ya, 300 triliun berapa persen nih pengusaha lokal bisa kerjain itu. Hadir pemerintah memberikan regulasi, kamu kerjasama nih sama UMKM lokal, kawal, dikawal, kemudian diberikan kita porsi, mungkin pengusaha lokal hidup, Mbak. Ya, jadi nggak jadi penonton di rumah sendiri nantinya. Ya betul, jangan sampai Itu. mubazir kita sebagai Betul. warga lokal malah di terbelakangi oleh warga-warga lainnya yang datang ke Bali. Betul, begitu, Pak, betul. ya? Iya. Jadi kalau menurut dari HIPMI sendiri nih Pak, concern yang menjadi paling tinggi nih terhadap permasalahan ekonomi itu apa Pak? Kalau dari kita lihat ya, dari masalah yang ada. Kalau Bali itu Badung kompleks ya masalahnya. Kompleksnya. Kompleks banget ya. Setiap hari kalau kita buka media sosial, macet. Macet. Nah, itu adalah masalah utama menurut kami ya yang harus segera pemerintah tangani. Iya, jangan hanya berfokus kepada pembangunan. Ayolah bangun infrastruktur kita di Bali untuk dibangun karena dengan mengurai kemacetan saya kira itu akan menumbuh kembangkan pariwisata dengan sangat signifikan. Iya betul. Ya, di mana logistik akan berjalan dengan lancar, tamu-tamu ke sini juga tidak merasakan bad traffic lah kalau kita baca di media cetak isinya tamu ini komplain, tamu itu komplain. Ya, karena ya memang betul infrastruktur kita belum memadai. Sedangkan pertumbuhan kendaraan itu luar biasa. Setiap harinya penjualan itu kendaraan motor, mobil itu penjualannya luar biasa. Sedangkan jalannya tetap segitu aja. Segitu aja. Iya nggak nambah-nambah. Ini pelebaran belum. Seperti yang kemarin saya lihat di Brawo itu kan, itu ada shortcut yang dibangun ya, ada shortcut. Tapi tetap macet, ya, karena hanya baru satu. Mungkin kalau di tempat lain dibangun shortcut atau underpass, ya seperti di Dalung, itu kan, di Canggu, di Kapal, kemudian ke selatan. Saya kira pariwisata kita tumbuh dengan pesat. Karena pemerintah saat ini kan mencanangkan, saya baca di media kemarin RAPBD-nya 12T itu, ya tinggi banget. Ya
ayolah kalau bisa nanti program pemerintah itu disasar ke yang lebih berguna lah Iya, kepada betul. masyarakat, kemudian pengusaha Mhm. dan juga wisatawan gitu. Betul. Karena ini merupakan permasalahan yang simpel, Iya, yaitu simple. kemacetan, Kemacetan. tetapi masih terus saja berlangsung begitu Pak ya. Iya, kayak nggak ada Gak solusinya ada gitu. solusinya, Iya, betul-betul. Tapi paling ini simple loh, simpel ini ya. kemacetan dan ini isu yang sering kita temui gitu ya. Tidak hanya Iya, di Bali saja, mungkin di luar Bali juga. betul di luar Bali Mm-mm. juga. Tapi kalau saya lihat di Bali, Badung. Malah kalau kita lihat, kalau kemarin kita lewat Denpasar itu, Denpasarnya nggak macet. Iya, Iya, kalau kita ke Badung bergeser ke Kerobokan, wah udah bad traffic tuh. apalagi sekarang bule-bule juga bawa mengendarai sepeda motor sendiri seperti Nah, itu Pak itu ya. juga regulasinya. Jadi diaturlah mereka mau di sini sewa ataukah mau beli, apa sudah punya SIM belum? Jangan-jangan Iya, bule-bule yang datang itu mereka belajar naik motornya di sini. betul. Belajar di sini, sewa motor di sini, akhirnya motor nyemplung ke sawah semua. Betul Iya, ya iya. gitu ya, banyak kasusnya Banyak itu. banyak kecelakaan Iya, gitu banyak kan. kecelakaan. Jadi bule-bule banyak yang nggak pakai baju, nggak pakai helm, udah naik motor aja Pokoknya tuh. naik gas Iya, aja. gas aja, nggak tahu SIM punya atau enggak gitu. Misalnya bisa boleh atau enggak itu maksudnya. Jadi kayak kalau bisa sih diterapin lah gitu kayak di Singapura itu kan diterapin mereka. Kan deposit dulu nih. Deposit kalau mereka langgar lampu merah ya depositnya terpotong gitu. Betul. Jadi SIM berapa kali terpotong, SIM-nya nonaktif. Nonaktif ya sudah dicabut nggak bisa pakai SIM lagi. Itu ya Iya. banyaklah yang bisa mungkin pemerintah ke depannya bisa menerapkan itu. Iya, jadi kemacetan dan juga yang lebih concern itu sampah, Mbak. Sampah ya. Sampah ya. Sampah itu kayak bom waktu buat kita tuh. Iya, jadi semakin lama semakin numpuk tanpa solusi. Ya, Iya. sekarang kita solusinya buang kan ya. Buang, ambil, buang ke TPA, ambil, buang ke TPA. TPA itu apa nggak numpuk tuh? Yang tanpa diolah tuh. Tanpa diolah. Tanpa diolah. Kalau Nah, kita biarkan saja. iya, mungkin 5 tahun, 10 tahun anak cucu kita kena bom tuh. Iya, Bom kan gitu ya, sampah ya. bom sampah ya. Betul, betul, betul. Itu Itu kan bisa bom, terjadi kalau kita tidak atasi ya. betul, itu adalah bom waktu buat kita. Kalau sekarang pemerintah harapannya sih yang ke depannya pemerintah itu maulah, mau ya, mau ngolah sampah ya. Jangan hanya ditimbun aja tanpa suatu proses. Nah, itu kan jadi bom waktu begitu. Kalau kemarin solusinya oke, dari Suwung penuh tuh tutup, pindahinlah ke mana kemarin itu? Keluar. Itu mindahin masalah aja. Iya, mindahkan masalah dari Suwung keluar. Kan begitu jadinya ya. Jadi buat kita tuh bukan solusi. Iya. Ya, solusi itu adalah mengurai sampah, memproses sampah, entahkah dengan mesin dan lain sebagainya sehingga menjadi bermanfaat ataukah dijadikan pembangkit atau lain sebagainya kan kayaknya bisa tuh. Nah, jadi bisa berguna juga. Betul Nah, sekali, itu itu. harapan kita semua Pak ya. Karena permasalahannya simpel seperti kemacetan, kemudian sampah, itu kan permasalahan sehari-hari kita, tetapi masih Betul. saja menjadi masalah yang Iya. urgent untuk kita selesaikan. Nah, selain itu Pak, misalnya ini juga ada terkait dengan kelangkaan sembako, kemudian kelangkaan gas LPG, itu kan sering juga muncul tuh menjadi permasalahan atau isu-isu masalah ekonomi kita nih Pak. Kalau menurut Bapak sendiri nih, sebenarnya kekurangannya itu ada di sektor mana sih Pak? Kenapa masalah-masalah kecil, masalah-masalah simpel ini masih saja terus terjadi Pak? Kalau menurut kita masalah sembako ya, kemudian gas. Kalau sembako itu kembali lagi, sembako itu terlambat karena kan lalu lintas yang tidak lancar, kan begitu ya. Jadi logistik nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga adanya oknum-oknum atau mafia yang menggerakkan itu. Nah, mungkin pemerintah atau pihak yang lebih berwenang mungkin bisa lebih concern menangani itu, seperti kejadian yang kemarin gas meledak di kargo itu kan. Iya, iya. Itu kan oplosan ya, jadi mungkin itulah yang bisa gimana ya, dicarilah itu loh, jangan sampai menyebabkan korban yang begitu banyak ngoplos gas itu 18 orang meninggal Mbak, nyawa itu ya nggak main-main. 18 orang meninggal karena terjadi kelalaian kerja di sana. Mereka ngoplos gas, ada percikan api kan jadi meledak. Nah, itu mungkin pemerintah atau pihak yang lebih berwenang mungkin lebih concern ya daerah sana untuk bisa ditangani.
Kemudian untuk yang sembako ya tadi logistik, eh, di mana yang paling utama urat nadinya itu adalah transportasi. Ya. Iya, betul ya. Terjadi kelangkaan karena transportasinya nggak lancar. Nggak lancar disebabkan karena apa? Ya Kemacetan. macet, ya. Kemudian terjadi keterlambatan di penyeberangan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi penyeberangan mungkin nanti dibuat yang lebih berapa pintu gitu ya. Jadi lebih lebih lancar lah jadinya. Nggak kayak kalau sudah mendekati hari-hari bulan Ramadan, itu kan logistik pasti lambat semua. Pasti lambat semua, Ya, betul. karena apa? Kan hanya ada satu pintu, satu koridor. Satu koridor. Jadi kalau bisa ditambah armada. Jadi logistik kalau udah dekat Ramadan logistik nggak boleh jalan tuh, Pak. Ya, jadi pasti ada penumpukan, kelambatan. Jadi itu. Jadi jalan-jalan mungkin ditambah lagi lah. Kalau saya lihat kemarin jalan shortcut Denpasar Singaraja tuh bagus ya. Jadi mengurai juga waktu kan gitu ya. Jadi logistik bisa lebih cepat berangkatnya ke sana. Jadi urat nadinya itu ada di transportasi, ada di jalan gitu, kemacetan itu. Kalau itu bisa diurai ya pastilah. Pasti lancar. Ya, Pasti lancar lancar. Distribusinya gitu. juga Betul, tepat betul. gitu Pak ya. Iya, Tidak iya. sampai kita kekurangan gas LPG, kekurangan sembako dan lain sebagainya Pak ya. Iya. Aha. Kalau dari program bantuan-bantuan pemerintah nih Pak, kalau menurut HIPMI sendiri apakah program-program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu juga sudah membantu dari pengusaha Bapak? Oke, nggak ada yang bantuan sosial ya. Bansos nih maksudnya. Bansos di Bandung nih, Mbak. Bandung. Kalau yang kita lihat ya, program pemerintah sangat bagus. Ya, bansos yang dijalankan oleh pemerintah di masyarakat Bandung itu sangat bagus ya, kita lihat ya. Membantu masyarakat meringankan beban dalam hal pembangunan sebuah bangunan, baik itu balai banjar, pura, jalan, sekolah dan lain sebagainya, itu sangat bagus. Namun kita ada juga sebuah note, mungkin kalau bisa kalau kita lihat, kita tidak ingin juga memberikan suggest yang tidak bisa gitu ya. Kalau bantuan itu diberikan ke tempat yang lebih membutuhkan, salah satunya sekolah, ya sekolah. Karena kalau kita lihat setiap penerimaan mahasiswa baru itu masalah terus. Iya. Iya. Jadi kekurangan tempat sekolah, tempat belajar, baik itu SMP. Kalau kita bicara SMA kan provinsi punya tuh. Jadi kalau bisa pemerintah ambil alih yang ada di Badung. Jadi kalau katakanlah kita kan zona nih, Mbak, zona ya. Jadi kebetulan saya ada di Sading ya, ada di Sading. Zona SMA-nya tuh ada di Sakura atau di Mengwi. Iya. Ya, kalau kedua itu full, itu ada satu lagi. Cuma agak berat, Mbak, zona kita. Mahatma Gandhi. Oh. Jadi wah, itu zonanya agak berat tuh. Iya. jadi mungkin pemerintah lebih memfokuskan kepada hal-hal yang mendasar, yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Saya kira pendidikan itu yang utama, kesehatan itu kan yang utama ya. Kemudian kalau pembangunan pura dan lain, balai banjar, itu memang bagus ya, kita membutuhkan itu, dan kita berterima kasih sekali kepada pemerintah karena kita sudah diberikan itu dengan meningkatkan adat dan budaya kita. Itu kan sebuah warisan leluhur ya, jadi kita harus jaga betul sekali. Namun mungkin kalau ada kalau diizinkan, mungkin hal-hal yang lebih penting, pendidikan, jumlah SMA atau SMP ditambah. Jadi masyarakat tuh setiap penerimaan mahasiswa tuh nggak bingung ya. Mau di sana ya, di mana ya anak saya sekolah ya. Di SMP ini penuh, pindah ke SMP 2 penuh lagi gitu. Nggak ada zona lagi, akhirnya ke swasta. Ke swasta. Ya, swasta, di mana seharusnya kan kalau pemerintah hadir di sana ya, memberikan jaminan pendidikan yang gratis, kesehatan yang gratis bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat tumbuh kembang dengan baik. Ya, betul sekali Pak. Itu.
Kalau dari HIPMI sendiri nih Pak, jadi kan antara HIPMI dan juga pemerintah, apakah HIPMI kan mengetahui bagaimana kondisi-kondisi para pengusaha muda Ya. di Badung khususnya, kita bicara Badung. Nah, apakah dari HIPMI sendiri itu dapat merekomendasikan kepada pemerintah terkait dengan pengusaha-pengusaha yang recommended gitu, atau yang lebih kekurangan perlu diberikan bantuan seperti itu, ataupun dari pihak selain ekonomi kayak tadi pendidikan, apakah HIPMI juga bergerak aktif dengan berkontribusi atau bekerja sama dengan pemerintah, Pak? Oke, selama ini kita bekerja sama dengan pemerintah, betul ya. Sudah kita menjalin kerjasama dari beberapa sektor, baik dari pariwisata ataupun sektor konstruksi dan lain sebagainya. Ya. Kita sudah bekerja sama dengan pemerintah. Namun ada juga baiknya mungkin pemerintah seperti tadi, Mbak, lebih pro kepada pengusaha lokal. Ya. Ya, itu yang ingin kita tekan kepada pemerintah saat ini atau berikutnya, siapapun yang menjadi kepala daerah di Badung, harapan kita itu para pengusaha lokal jangan sampai menjadi penonton di negerinya Ya, sendiri. betul. Itu yang terpenting bagi kita. Kalaupun tidak HIPMI, tidak apa-apa. Yang pasti pengusaha Badung. Ya, jangan sampai nanti katakan pembangunan di Badung kan sedang luar biasa nih. Ya. Ya. Nanti semen datang dari luar, besi datang dari luar, kemudian batako datang dari luar. Sedangkan kita pengusaha di Badung itu ada yang jualan itu, dan kita bisa memberikan juga dengan harga dan kualitas yang sama dan bersaing ya. Nanti mohon concern kepada pemerintah bahwa dukung pengusaha lokal. Ya, di mana di sini kita kan nggak sendiri tuh, kita ngajak muatan tuh di belakang tuh. Yang muatan di belakang tuh ada pegawainya, tukang sopirnya, tukang angkatnya, orang Badung semua. Ya kan? Jadi kalau orang Badung semua dapat kerjaan yang saya kira Badung punya, Badung tingkat ekonominya naik nih. Naik. Iya, kesejahteraan pasti naik. Kan gitu jadinya ya. Jangan sampai nanti mereka buat usaha di Badung, mereka berusaha di Badung, kerjakan proyek di Badung, tenaga kerjanya dari luar nih. Iya, tenaga kerja dari luar, barangnya dari luar. Betul. Iya, nanti kesejahteraannya di sana, di luar sana. Jadi kalau di sini kita nggak dapat, Nggak jadi dapet, ya. itu jadi penonton di rumah sendiri nanti gitu. Padahal kita memiliki sumber daya manusia yang tidak kalah Betul. untuk bersaing, Pak ya. Nah, itu sudah menjawab juga terkait dengan harapan Bapak itu ya. Iya, iya. Harapan jadi pengusaha-pengusaha di Kabupaten Badung. Nah, kalau untuk harapan untuk Pilkada serentak tahun 2024 nih Pak, apa nih? Harapan pilkada serentak, pilkada itu berjalan dengan damai, pilkada berjalan dengan jujur, dengan lancar dan aman. Oke. Hanya itu saja. Dan melahirkan seorang pemimpin yang menjadi harapan masyarakat mayoritas. Gitu. Jadi kalau masyarakat mayoritas memilih si A, kan dia sebagai pemenang. Nah itu pemimpin pilihan rakyat. Silakan emban tugas dengan baik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Badung. Luar Gitu. biasa. Oke, terima kasih Pak Agus. Dan mungkin terakhir nih closing statementnya untuk penonton, teman pemilih warga Badung, mungkin dari Ketua HIPMI Kabupaten Badung, mari kita mengajak teman-teman semuanya untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Silakan Bapak. Oke, bagi teman-teman Badung, masyarakat Badung pada umumnya, mari datang ke TPS tanggal 27 November. Pilih pilihan yang menjadi pilihan dari hati nurani masing-masing. Jangan sampai golput karena kita menentukan arah 5 tahun ke depan. Keren sekali. Jangan sampai Iya. golput itu pesan dari Ketua HIPMI Kabupaten Badung. Terima kasih Bapak Agus Terima sudah kasih banyak. berbincang-bincang bersama Iya. saya di Polusi Podcast Pemilu dan Demokrasi. Terima kasih Pak Terima Agus. kasih, mari.